pembangunan ya developernya lari atau seperti apa gitu. Nah kadang kita yang betul-betul berada di jalan yang lurus terimbas karena ulah yang si marketing nakal atau developer nakal tadi. Kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Kita bersama dengan Pak Andi dan Ibu Rika. Pak Anto. Pak Anto. Andi dari mana ya? Andi siapa ini? Ya, kamu. Pak Anto. Iya. Pak Anto. Pak Andi besok minggu depan gitu. Jatah podcastnya minggu depan ya. Keduanya sales manager dari Rexfin. Betul. PT Rexfin ya? PT Rexfin. Jadi developer besar di Batam. Iya. Katanya kita nih bukan katanya, memang kita lagi di kondisi pandemi. Kemarin ya di depan mata kita juga sebentar lagi katanya resesi. Nah, benar nggak sih? Nggak tahu resesi sampai kapan, pandemi sampai kapan, kan? Kita nggak tahu kondisinya sampai kapan, pandemi juga sampai kapan, kita nggak tahu. Tapi pertanyaannya kalau nahan nggak beli rumah sampai kapan kita nggak punya rumah? Nggak punya Kan rumah, itu penting nah kan? itu. Nah itu. Masa selama kita ngontrak ya? Selama kita ngekos ya? Bener ya Pak, ini kondisi propertinya gimana nih sekarang? Sebenarnya gitu ya, jadi di setiap saat itu pasti ada, kadang kita nggak tahu kapan itu ada krisis, ada apa, tapi ya namanya peluang itu pasti ada. Jadi justru itu memang kita sekarang lagi hadapi krisis kayak pandemi, kayak sebetulnya kayak seperti sekarang akan terjadi resesi, dan justru itulah saat-saatnya itu pasti ada peluang. Nah, tergantung kita gimana mau ngambil peluang itu. Nah, kalau di properti sih kebetulan memang sekarang lagi banyak ada promo dan segala macam. Jadi saat yang tepat sih kalau menurut saya sih pasti. Mungkin Pasti ada peluang ya. Iya. Justru pas ada pandemi atau krisis seperti ini, developer sebenarnya malah memberikan promo dan diskon besar-besaran. Iya, bener ya Pak? Iya betul. Jadi karena dalam kondisi ini kita ada semacam promo lah. Peluang tetap ada sih. Ya, tuh. Saya melihat poinnya adalah peluangnya adalah developer juga butuh cash flow nih. Ya, artinya dia butuh duit, dia pasti akan jual itu promo besar-besaran. Berarti, nah, itu peluang buat yang mau cari rumah. Berarti itu strateginya sebenarnya. Berarti strateginya lebih ke promo. Kalau misalnya aku boleh tambahin ya, kalau teman-teman yang ada di rumah yang ada rencana mau punya hunian nih, misalnya yang dari kemarin-kemarin udah deh nanti aja nyaman di kontrakan gitu ya. Misalnya kontrakan pasti lebih murah, lebih nyaman, lebih membuat kantong kita lebih irit gitu ya. Nah sekarang coba deh diberanikan untuk mau punya rumah, jangan ditunda lagi, karena kebetulan di masa-masa yang seperti ini adalah masa yang paling tepat untuk teman-teman semua bisa punya rumah. Caranya gampang, promonya banyak, kemudian kemudahan cara bayarnya dibuka lebih luas gitu. Dan untuk teman-teman yang kemarin masih kesulitan dalam KPR, untuk saat ini pasti dari perbankan sendiri sangat membantu untuk teman-teman mau punya rumah gitu. Kalau kemarin sempat paling lesunya paling di bulan Maret sampai April ya Pak? Maret April ya. Iya. Di situ paling pembelinya paling cuman malah nggak ada gitu ya Pak maksudnya? Kalau pembeli itu tetap ada, cuman mungkin lebih berkurang. Oke. Iya, benar nih. PT Rexfin ini kan punya proyek banyak sekali. Ada 12 ya Pak? Ada berapa Ya, Pak? 12. Kalau tepatnya Ibu Rika, proyeknya mana aja yang di-handle? Kalau saya saat ini di Oleana Park, tepatnya di Tanjung Piayu, lalu di Grand Avenue Park, di lokasinya di Tembesi. Oke. Kalau Pak Anto? Saya di Rexpark Terrace pada center yang dekat Lalu Mandani. Iya Terus itu. The Green Harmony Resident dekat MB2, sama The Resident daerah Tiban Center. Kalau dari wilayahnya udah kelihatan beda segmennya. Kalau tempatnya Bu Rika, di range harga berapa propertinya? Kalau di saya itu dimulai dari harga 100 juta sampai 200 jutaan. Oke. Kalau tempatnya Pak Anto? Saya dari 500 jutaan sampai 2,8 M. Oke, nah artinya apa? Diskusi kita lengkap nih. Jadi tempatnya Bu Rika sama Pak Anto itu semua segmen ada. Semua harga dari paling murah sampai yang sampai 2 M-an tadi ya ada ya Pak ya? Itu ada. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya,
Nah, boleh tuh. silakan tanya. Mau dari yang kelas mana boleh? Ya. Mungkin nah, atau yang mau tempatnya ya ada yang di Tanjung Piayo, ada di Kabil karena tadi kita lihat Rexfin memang ada di mana-mana nih, Tembesi, Nongsa. Ya. Ada di Dapur 12 juga ya, Pak? Batam Center. Batam Center, Putri Hijau, waduh. Iya, betul. Lengkap. Lengkap. Ya, jadi sengaja kita panggil dua. Mungkin tanya-tanya kalau ada dua nih siapa nih ya kan. Memang yang ngurusin beda-beda. Kalau mau nanya yang harga 100-nya, nah 100-an nanti Bu Rika nanti langsung cus. Jawab ya. Nah, Iya. kalau Rexfin sendiri yang katanya sekarang semua orang pasti udah berlarinya ke digital. Ya, apakah memang juga sudah digital? Atau orang sekarang gimana tipenya di Rexfin sendiri? Kalau di kita digital masarinnya. sepertinya sudah ya Pak ya. Sudah sih. Jadi orang bisa langsung lihat dari website. Ya, Website dari bisa, website iya. bisa. Di website udah lengkap ya, Pak Anto ya, Bu Itu Rika? akan selalu diupdate. Pak. Diupdate terus ya? Iya, karena di properti kan kita di lapangan pun selalu ada perubahan. Jadi itu akan selalu diupdate. Oke. Yang berubah apa Pak kalau di properti? Ya jelas kan ada. Mungkin dari promo, Ya, promo. kemudian Kirain harganya berubah. Harga berubah sih pasti, dan harga berubahnya naik. Iya. Nah, kalau di saat ini, tadi kan Mbak juga dari Ibu juga bilang kalau saat ini sebenarnya saat yang tepat nih gitu. Di bagian mana tepatnya maksudnya kita di saat pandemi ini gitu, Pak? Kok bisa dibilang tepatnya gitu. di mana? Nah, jadi kalau biasanya kita di developer ini, misal penjualan itu kan setiap bulannya pasti kita mengalami yang namanya kenaikan, ya. Nah, dari kenaikan itu kita pasti ada kebijakan untuk kenaikan harga. Nah, karena situasi yang seperti ini, kita nggak berani nih, Akhirnya nggak naikin harga. nggak berani yang itu catat terlalu tuh, drastis betul. sekali gitu. Nah, biasanya kita per bulan itu wajib atau setiap ada lonjakan kenaikan penjualan kita langsung tuh naikin harga gitu misalnya. Nah, sekarang enggak, bukan hanya di harganya aja yang tidak dinaikin, kita malah tambahkan lagi dengan promo gitu. Jadi saat yang sangat-sangat tepat sekali Iya. gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh ini rumah atau properti itu sebenarnya harga tuh harusnya naik terus terus, gitu ya. loh. Naik Cuma terus, karena di pandemi jadi kesannya kayak murah atau turun itu karena ada banyak promo tadi ya. Ya. Gitu. Jadi kalau Boleh- kita di bisa dibilang Rexfin, gitu, Mbak? ya, kalau kita di Rexfin nggak ada istilah murah sih sebenarnya. Kita malah dengan percaya dirinya harga kita tetap stabil, bahkan kita ada yang beberapa yang kita naikkan gitu. Karena kita memang properti di Rexfin sendiri bisa kita bilang ya penjualnya lumayan baik gitu. Jadi ya untuk harga kita nggak sangat terjun payung kayak yang bisa kita lihat saat ini. Cuman dari konsistensi penjualan itu sendiri harganya nggak akan naik senormal sebiasanya gitu. Berarti sekarang cenderung segitu-segitu aja gitu. Kalau harga iya. Jadi kita nggak akan naik sampai sedrastis mungkin, enggak. Justru malah mungkin promonya yang dikencengin ya, Mbak? Ya, kalau untuk promo ya. Iya. Kalau tempatnya Pak Anto Kalau itu tempat- kan di harga rumah 500-an sampai 2M itu. Itu Kalau gimana, Pak? tempat saya sih kalau sebelum Secara harga. masa-masa kayak gini itu biasanya kita per setengah tahun ada kenaikan sekitar 8%. 8%. Iya, tapi di saat ini ya seperti yang Bu Rika cerita tadi pun kita tempat saya pegang kebetulan salah satunya ada kenaikan tapi nggak segitu tinggi. Drastis. Tapi kenaikan tetap ada. Karena di mana-mana pun istilah kalau di Batam itu kan properti kan nggak mungkin ada turun. Cuma kita masih berikan kemudahan buat calon konsumen tentang mungkin cara pembayarannya atau ya Apa? Cara bayar atau kemudian apa, Pak? Mungkin kemudian cara bayar itu ini. istilahnya kalau calon konsumen itu ambil rumah pasti kan kadang lewat bank. Kalau bank itu kan sekarang memang kondisi kayak ini kan banyak yang dipersulit, bukan persulit, perketat istilahnya. Tapi kebetulan kami ada kerjasama dengan bank tertentu untuk khusus proyek tertentu juga. Jadi diberikan kemudahan dalam suku bunganya juga. Jadi suku bunga KPR-nya mungkin lebih rendah dari yang ada di pasaran sekarang. Sebutkan aja Pak berapa Ya. Pak? Jadi seperti contohnya itu kayak The Resident sama The Green Harmony itu kita lagi ada kerjasama dengan bank dengan suku bunganya itu cuma 3,99%. Ya, cukup Ya, 3,99%. cukup 3,99%. Yang Itu berlaku untuk semua produknya PT Rexfin. Yang dikerjasamakan aja dengan dikerjasama jadi Yang dikerjakan. ya, Oke. kebetulan ya untuk The Resident sama Green Harmony aja. Oh. Nah, yang dapat suku bunga yang rendah gitu. Iya, kecil ya. Kecil, Iya, ya. 3,99. Iya. The Resident Tiban dan di Green Harmony Batam Center. Iya. Jadi bunganya cukup 3,99. Yang biasanya kalau untuk bunga bank itu kan kita tahu saat ini itu dari 9 sampai 10%. Nah, kalau misalnya kita ngambil saat ini di masa-masa sekarang promo kerjasama dengan banknya itu hanya 3,99%.
di saat ini ya. Iya, betul. Nah, itu. Iya, kalau tempatnya Bu Rika nih kan ada harga rumah yang 100 berapa? 178 juta Nah, kalau di saya. 178 juta. Ada kemudahan nggak di situ untuk pembeli yang memang target segmennya di harga itu? Kalau kemudahan Atau diskon sih, atau promo apa gitu? ya kalau kemudahan di proyek saya atau Bapak Ibu mau beli di unit dengan harga yang relatif terjangkau, itu sangat cocok di proyek saya. Karena di proyek saya itu angsurannya mulai dari 1 jutaan aja gitu. Jadi kalau untuk konsumen-konsumen yang saat ini takut mau punya rumah, pengennya angsurannya hanya mulai dari 1 jutaan, kemampuan atau cara bayarnya hanya di 1 jutaan, oleh Anapak yang di Tanjung Piayu solusinya. Banyak juga yang bilang nih, aduh Piayu lokasinya gitu, jauh gitu ya. Nah sekarang kita ada semua nih proyeknya, konsumen budget per bulannya itu berapa gitu. Nah, kalau Kemampuan misalnya angsurnya ya, disesuaikan kemampuan kalau angsurnya. misalnya masalah lokasi, sebenarnya Batam itu nggak ada yang jauh sih. Cuman pengertian di konsumennya aja sekarang. Kalau Iya. misalnya memang mau di lokasi yang strategis dekat kemanapun ya di proyek Pak Anto kita lihat tahu sendiri harganya berapa kan gitu ya. Jadi sih sebenarnya kalau mau punya rumah nggak mesti harus maksa di pinggir jalan, di posisi yang pusat kota, strategis, atau di pusat kota seperti itu. Yang penting sih kita bisa menjangkau untuk di angsurannya. Jangan lihat hari ini. Katanya Iya. kalau beli properti Benar. beli properti jangan lihat hari ini. Benar. Jadi tapi lihat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu mungkin Tanjung Piayu bukan daerah yang istilahnya kesannya murahan, tapi mungkin kan di sana kan juga banyak ada seafood, ada apa kan mesti banyak orang ke situ. Nah itu Kan kalau nggak tahu. misalnya kalau saya mau beli rumah misalnya nih, misalnya mau beli rumah, apakah memang kedepannya tuh langsung kerasa gitu, langsung naik harganya gitu misalnya Pak? Kalau untuk ke Misalnya depan nih, pasti langsung- kenaikan harga itu pasti ada. Cuman kalau untuk langsung misalnya beli Tahun bulan depan ini, gitu? bulan depan itu Enggak, enggak. tahun Kalau depan tahun lah, depan tahun iya, depan. pasti terasa bedanya. Langsung naik ya? Iya. Karena properti ini long term ya. Nah, Itu dia naik dikarenakan lokasi atau memang karena apanya? Maksudnya yang faktor yang bisa membuat harga nilai dari si properti itu naik itu karena apanya ya Pak? lokasi salah satu faktor harganya bisa naik. Kedua pun istilahnya kadang kalau unit-unit yang ready atau pembangunan infrastruktur yang semuanya udah siap itu harganya pun akan naik. Jadi harga properti itu naik ada beberapa faktor sih sebenarnya. Ya, apa gitu, Pak? Iya, lokasinya, terus kalau misalnya dia di area itu ada buka mungkin sekolah atau mungkin keramaian, itu akan membuat harga properti di daerah tersebut ikut naik juga. Iya. Menarik tuh Nit yang tadi yang Bu Bu Rika Rika, 1 ya. juta. Soalnya juga banyak yang kos-kosan bayar kos sebulanan 1 juta. juta, Jadi iya. Daripada kalau kos atau ngontrak kan lebih ngangsur tuh. Punya sendiri lagi. kalau teman-teman juga yang sudah punya rumah sendiri mau investasi itu juga bagus karena kan lokasinya persis di kawasan industri Muka Kuning, jadi dekat. Jadi teman-teman yang para pekerja yang di Muka Kuning itu bisa ngekos di sana kalau mau investasi ya, itu juga cocok gitu. Dan gaji rata-rata UMK 4 juta, ngangsur 1 juta. Masih sisa. Tapi kalau dari DP-nya nggak ada program misalnya DP-nya jadi 0 gitu nggak atau apa? itu promonya juga ada. Oh, Kita ada. cukup bayar booking fee aja, nggak perlu bayar DP, langsung KPR. Kita juga ada promo seperti. Jadi banyak banget kemudahan cara bayar kalau teman-teman ngambil di masa-masa sekarang gitu. Justru masa sekarang. ya, Jangan nunda, ya, benar. selain di developernya sendiri ada promonya, di banknya juga pasti mereka ada promo. Iya, Jadi iya, saat iya. yang tepat sih sebenarnya menurut saya. Iya. Gitu. Iya. Apakah di proyeknya PT Rexwin ini yang di promo ini nih tadi yang disebutin ini apa sudah ready secara ini rumah? Nah, kebetulan Unitnya. yang saya pegang itu semua ready. Jadi Itu ready ready-nya itu bukan di sisi unit rumahnya aja. Kita bahkan sampai infrastrukturnya kayak jalannya, tamannya itu semua udah siap. Nah, jadi memang udah bisa dikatakan 100%. Jadi mungkin di sisi konsumen itu kadang ada kepikiran kalau beli rumah yang belum ready atau apa kan mungkin mereka takut. Tapi Iya, kalau iya. di Rexwin kita udah semua udah siap. Oke. berarti Tempatnya udah- Pak Anto ada. udah Tadi ada yang tadi apa ready. Pak? Yang ready apa tadi Pak? Tiga-tiganya yang kebetulan saya pegang itu semua ready. Jadi Apa aja, Oke. Pak? Respat Terrace, Respat Respat Terrace Terrace. Center, Green Harmony Resident yang dekat MB2, sama The Resident yang di daerah Tiban Center. Tiban. Oh, oke. Ada yang Tiban ya? Ada Tiban. Apa? Kamu nyari Tiban? Kita tim Tiban. Kalau tempatnya Bu Rika yang ready stock apa? Kalau di tempat saya Atau ada yang udah masih siap mau dalam dibangun? tahap pembangunan atau ya ada yang masih
tanah juga masih ada gitu. Oke. Nah, sebenarnya saya mau menjawab itu dari pertanyaan yang tadi. Nah, teman-teman kalau misalnya ada rencana mau punya rumah, harus kita kenali dulu siapa developernya. Jadi betul. jangan asal murah, tadi benar gitu ya. Cuman kalau buat pemikiran harus beli rumah itu yang ready karena takut ditipu atau penipuan seperti itu, makanya tadi di awal saya bilang harus kenali developernya. Dia punya histori perjalanan pembangunan itu seperti apa. Kemudian kalau dia sudah punya brand, kita rasa nggak perlu takut lagi walaupun dia punya pembangunan masih tanah gitu. Jadi teman-teman yang mau punya rumah nggak perlu takut atau khawatir untuk mau beli rumah itu, tapi harus kenali dulu developernya. Karena banyak nih sekarang di Batam ya, khususnya di tempat kita ini, developer yang baru akan mulai terjun di dunia properti. Jadi ketika dalam tahap pembangunan ya developernya lari atau seperti apa gitu. Nah, kadang kita yang betul-betul berada di jalan yang lurus gitu ya. Developer yang benar ya. Iya, benar. Jadi terimbas karena ulah yang si Itu marketing nakal atau developer nakal tadi. Jadi harus betul-betul dikenali sih. Jadi walaupun teman-teman mau beli rumah masih berbentuk tanah, nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Yang penting kenali siapa developernya gitu. Kalau dari developer dari apa? Sertifikatnya mungkin atau Ya, apa? surat-surat kelengkapannya, kemudian dia punya proyek itu sudah di mana aja yang sudah selesai pembangunannya gitu. Dia sudah pernah bangun di mana aja gitu. Ya, kalau resume kan ada 12 ya. Iya. Mau bohong juga bisa dicari ya. Ya, jadi kurang setuju harus cari proyek yang sudah ready karena proyek saya masih ada yang masih dalam tahap pembangunan. Iya. Nggak terima. Bu Rika, kalau yang tadi masih tahap pembangunan, misalkan tadi yang harga, kayaknya banyak yang bertanya-tanya yang harga 170-an tadi. Itu kalau misalkan ambil beli sekarang itu kira-kira kapan menempati?